Terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Efek Fibropreventif dan Fibrolisis Pemberian Gambir, Unkarya Gambir, pada fibrosis paru tikus model. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Iris. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor, Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Efek fibropreventif dan fibrolisis, pemberian gambir, Unkarya Gambir pada fibrosis paru tikus model. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah banyaknya kasus fibrosis paru, infiltrasi sel radang, proliferasi fibroblast, reaktif oksigen spesies, penumpukan matriks di jaringan paru yang akan menyebabkan jaringan parut dan mengganggu fungsi paru secara restriktif dan akan menyebabkan gagal nafas. Ini adalah insiden dan prevalensi dari penyakit fibrosis paru. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah terapi efektif fibrosis paru belum diketahui. Pemberian gambir pada fibrosis paru diharapkan dapat mencegah dan mengurangi luas area paru yang mengalami fibrosis dengan mekanisme fibropreventif dan fibrolisis. Pertanyaan penelitian adalah, apakah terdapat perbedaan jumlah sel radang BAL, kadar TGF-beta 1 BAL, dan NF-kappa-beta, jaringan paru pemberian gambir dosis 65 mg, 131 mg, 262 mg per kilogram berat badan kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Apakah terdapat perbedaan ekspresi TIMP1 dan kolagen 1, jaringan paru pada pemberian gambir dosis 65 mg, 131 mg, dan 262 mg kilogram per berat badan antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol? Bagaimana gambaran histopatologi jaringan paru pada kelompok gambir fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol? Hipotesis penelitian ini adalah, terdapat perbedaan jumlah sel radang BAL, TGF-beta 1 BAL, dan NF-kappa-beta pada jaringan paru pemberian gambir dosis 65, 131, dan 262 mg per kilogram berat badan kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Terdapat perbedaan ekspresi TIMP1 jaringan paru pemberian gambir dosis 65, 131, dan 262 mg per kilogram berat badan antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif kontrol, dan terdapat perbedaan ekspresi kolagen 1 jaringan paru pada pemberian gambir dosis 65, 131, dan 262 mg per kilogram berat badan antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif kontrol. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis parameter inflamasi fibrosis dan dosis gambir sebagai efek fibropreventif fibrolisis pada fibrosis paru hewan coba. Tujuan khusus adalah menganalisis perbedaan jumlah sel radang bronkoalveolar lavas, kadar TGF-beta 1, dan NF-kappa-beta jaringan paru pemberian gambir dosis 65, 131, dan 262 mg per kilogram berat badan kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Menganalisis perbedaan ekspresi TIMP1 dan kolagen 1 jaringan paru pada pemberian gambir dosis 65 mg, 131 dan 262 mg kilogram berat badan antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol, serta gambaran histopatologi jaringan paru pada kelompok gambir fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Berikut kerangka teori. Berikut kerangka konsep pada penelitian ini. Metode penelitian ini adalah analitik desain eksperimental in vivo acak pada 10 kelompok hewan coba tikus. Tahap 1 pendahuluan.
Menggunakan 12 ekor tikus jantan usia 10 minggu, berat badan 200 sampai 250 gram. Tikus model dibagi 2 kelompok, pemberian biomisin secara intratracheal dan intrapleural, kemudian diteliti perubahan histomorfologinya. Tahap 2, efek antifibrosis gambir dengan pembanding positif T hijau, subjek 10 kelompok tikus jantan, berat badan 200 sampai 250 gram, usia 10 minggu. Lokasi dan waktu penelitian di beberapa tempat. Bahan dan cara diambil, gambir diambil dari lokasi Payakumbuh, Sumatera Barat, dan dilakukan pembuatan ekstra gambir di Laboratorium Pusat Teknologi Medika BPPT Serpong. Bahan dan cara kerja, uji pendahuluan dan uji tahap 2, dan analisis yang dilakukan adalah kejadian inflamasi, kadar TGF-beta 1, aktivasi NF-kappa-beta, derajat fibrosis dengan modifikasi skala Ashcroft, dan analisis program IMAGE-C, serta dengan pemeriksaan imunohistokimia untuk ekspresi kolagen 1 dan TIMP1. Berikut alur penelitian pendahuluan, berikut alur penelitian tahap 2, kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Pada penelitian ini, gambar ini menunjukkan gambaran histopatologi pemberian biomisin secara intratracheal. Pada penelitian ini menunjukkan terbentuknya jaringan ikat lebih banyak dibandingkan dengan intrapleural. Gambaran makroskopik jaringan paru yang rusak paling berat ditemukan pada kelompok biomisin, sedangkan derajat kerusakan yang paling rendah ditemukan pada fibrolisis gambir dosis 262 mg. Gambaran histopatologi jaringan paru berdasarkan modifikasi Ashcroft ditemukan pada kelompok fibrolisis gambir 262 mg dengan derajat fibrosis 3 dibandingkan kelompok yang lain. Kemudian, pada gambar ini terdapat perbedaan bermakna antara kelompok fibropreventif pembanding positif atau T hijau dan fibropreventif dosis 131 dan kelompok fibrolisis pembanding positif dan fibrolisis 131. Dalam hal ini, perbandingan jumlah sel radang antara kelompok kontrol pembanding positif dan gambir. Perbandingan kadar TGF-beta 1 antara kelompok kontrol pembanding positif dan gambir ditemukan bahwa kadar TGF-beta 1 terendah pada fibrolisis gambir 262, tidak ditemukan perbedaan kadar TGF-beta 1 antar kelompok yang berbeda bermakna. Perbandingan kadar NF-kappa-beta jaringan paru antara kelompok kontrol pembanding positif dan gambir ditemukan bahwa pemeriksaan kadar NF-kappa-beta menunjukkan kelompok dengan kadar NF-kappa-beta tertinggi pada fibrosis pada kelompok fibropreventif gambir 131 dan fibropreventif gambir 262. Sedangkan pada fibrolisis gambir 262 menunjukkan kadar yang terendah. Pada gambar ini menunjukkan ekspresi TIMP1 antara kelompok kontrol dan pembanding positif gambir. Median presentasi TIMP1 paling rendah terlihat pada fibrolisis gambir 262, tidak terdapat perbedaan bermakna presentasi TIMP1 antar kelompok. Pada gambar berikutnya adalah ekspresi kolagen 1 antara kelompok kontrol, pembanding positif, dan gambir. Median presentasi kolagen 1 paling rendah terlihat pada fibrolisis G1 gambir 131. Kemudian pada gambar ini terlihat jelas fibrosis dinding alveolus, septum alveoli tidak terbentuk, dan alveoli bergabung dengan massa fibrosis dan ditemukan pada derajat 7, yaitu kelompok biomisin. Pada gambar berikutnya adalah kelompok fibropreventif pembanding positif dan fibrolisis pembanding positif menunjukkan kerusakan struktur derajat 5. Kemudian pada gambar berikutnya adalah tampak struktur paru kelompok fibropreventif G gambir 65, paling baik dibandingkan kelompok yang lain. Pada kelompok fibrolisis gambir 262 menunjukkan derajat fibrosis yang paling baik, yaitu derajat Ashcroft derajat 3. Kemudian ekspresi TIMP1 dan kolagen 1 lebih banyak terlihat pada kelompok biomisin dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian ekspresi TIMP1 dan kolagen 1 lebih banyak terlihat pada kelompok fibrolisis pembanding positif dibandingkan kelompok yang lain. Gambar berikutnya adalah ekspresi TIMP1 dan kolagen. Ekspresi TIMP1 dan kolagen 1 lebih banyak terlihat pada fibrosis gambir 131. Pada gambar berikutnya, ekspresi TIMP1 dan kolagen 1 lebih banyak terlihat pada fibrolisis gambir 131. Hasil pemeriksaan NF-kappa-beta menunjukkan band spesifik pada P65 dan terdeteksi pada seluruh kelompok gambir. Kemudian, rangkuman dari hasil penelitian ini adalah parameter hasil penelitian terdiri dari atas jumlah sel radang, TGF-beta 1, kolagen 1, TIMP1, NF-kappa-beta yang akan nampak dalam gambar yang berbentuk balok,
pada kelompok fibropreventif G65 menunjukkan tren grafik yang lebih baik dibandingkan kelompok fibropreventif lainnya, dan disertai dengan skor modifikasi ASCROP yang lebih rendah. Pada kelompok fibrolisis gambir 262 menunjukkan tren grafik yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok fibrolisis lainnya, ditunjukkan dengan modifikasi skor ASCROP derajat 3. Ini adalah mekanisme kerja fibropreventif dan fibrolisis yang berbeda dalam hal pemberian gambir dan bleomisin. Simpulan, terdapat jumlah radang bronkoalveolapas pemberian gambir dosis 65 mg per kilogram berat badan, 131 mg per kilogram berat badan, dan 262 mg per kilogram berat badan kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif teh hijau dan kontrol. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan kadar TGF-beta1 bronkoalveolapas pemberian gambir dosis 65 mg per kilogram berat badan, 131 mg per kilogram berat badan, 262 mg per kilogram berat badan, kelompok fibropreventif dan fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Tidak terdapat perbedaan ekspresi TIMP1, jaringan paru pemberian gambir dosis 65 mg per kilogram berat badan, 131 mg per kilogram berat badan, 262 mg per kilogram berat badan, antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Tidak terdapat perbedaan ekspresi kolagen 1 jaringan paru pada pemberian gambir dosis 65 mg per kilogram berat badan, 131 mg per kilogram berat badan, 262 mg per kilogram berat badan, antara kelompok fibropreventif fibrolisis dengan pembanding positif dan kontrol. Gambaran histopatologi terberat berdasarkan skor modifikasi ASCROP terlihat pada kelompok bleomisin. Kelompok fibropreventif yang memiliki derajat terendah berdasarkan skor modifikasi ASCROP adalah fibropreventif gambir 65 dan fibropreventif pembanding positif atau teh hijau derajat 5. Kelompok fibrolisis yang memiliki derajat terendah berdasarkan skor modifikasi ASCROP adalah fibrolisis gambir 262 dan ditunjukkan sebagai derajat 3. Beberapa gambar yang berkaitan dengan terminasi tikus pada saat penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dr. Desdiani. Baik, sebelum memulai saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menerima pertanyaan dari 8 penguji dan 8 penguji di 6 guru besar? Siap, Prof. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, pada kesempatan pertama saya berikan kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suhendro, spesialis dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Baik, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Desdiani, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Prof. Dr. Desdiani. Bisa, Prof. Jelas, Prof. Ini kebetulan sinyal mungkin nggak begitu bagus. Dr. Desdiani, apa bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Hendro, jelas. Mungkin ini di stop sharing dulu, dokter. Ya. Silakan, Prof. Hendro. Silakan, Prof. Suhendro.
Maaf keputus sinyalnya. Iya. Dokter Desdiani bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Jelas, Prof. Oke, baik. Baik, selamat ya Dokter Desdiani atas selesainya penelitian dokter hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini ya. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang membantu Dokter Desdiani. Saya mengetahui bahwa perjuangan Dokter Desdiani agak panjang ya, tapi bisa diselesaikan dengan baik ya. Di sela-sela kesibukan sebagai wakil dekan 1 di FK Banten ya. Oke, pertanyaan saya, dan juga selamat karena sudah ada 2 publikasi yang di accepted, yaitu satu di jurnal internasional dan satu lagi jurnal nasional ya, Dr. Desdiani ya. Oke, baik. Pertanyaan saya begini, dari 2 jurnal yang sudah di accepted, yang satu adalah dengan gambir, yang satu lagi menggunakan teh hijau ya, Dr. Desdiani, yang jurnal nasional ya. Mohon disampaikan pada hari ini sini apa kelebihan di antara pemberian gambir ya, pemberian gambir khususnya yang dilaporkan dalam disertasi ini dibandingkan dengan antioksidan yang lain ya. Jadi pertanyaan saya adalah apa kelebihan daripada pemberian Unkarya gambir ini dibandingkan dengan antioksidan lain, khususnya untuk pencegahan maupun fibrolisis maupun fibropreventif ya. Mohon disampaikan kelebihan dan kekurangannya ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah mana yang lebih baik khususnya untuk gambir itu sebagai fibrolisis, antifibrolisis atau fibropreventif. Apa yang direkomendasikan oleh Dr. Desdiani? Demikian pertanyaan saya, Dr. Desdiani, silakan dijawab. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang menggunakan penelitian gambir yang menggunakan pembanding positif dalam hal ini adalah teh hijau, dapat dilihat bahwa bila teh hijau itu diberikan dalam mekanisme secara preventif, artinya diberikan lebih awal, memang terlihat lebih unggul dibandingkan dengan gambir. Namun, kalau diberikan pada saat di tengah-tengah, artinya sesudah kita melakukan pemberian bleomisin atau induksi sesuatu yang bisa menyebabkan paru menjadi fibrosis, maka gambirlah yang lebih unggul. Dari hasil penelitian dan sudah saya lakukan publikasi sebelumnya, memang pada pemberian teh hijau untuk pemberian preventif dalam hal ini dosis 125 mg dapat memberikan pengurangan jaringan fibrosis yang lebih baik dibandingkan dengan kalau kita memberikan secara fibrolisis, artinya diberikan setelah perlakuan atau fibrosis itu terjadi. Mengenai gambir itu sendiri apabila dilakukan pemberiannya pada awal, memang terlihat lebih kurang begitu maksimal dibandingkan kalau diberikan pada pertengahan. Dalam hal ini adalah diberikan pada minggu ketiga. Pada minggu awal, pada saat diberikan, gambaran hasil fibrosisnya masih sekitar derajat 5. Kalau diberikan pada pertengahan, artinya dilakukan dengan mekanisme fibrolisis, terutama pada dosis yang lebih tinggi, itu akan terlihat perbaikan derajat fibrosisnya dengan skor modifikasi Asprov, yaitu derajat 3. Jadi kalau dilihat dari skor dari 0 sampai 8, terlihat sangat jelas bahwa fibrolisis yang kita berikan dengan metode gambir dengan metode fibrolisis, terutama dosis gambirnya 262, akan terlihat lebih baik dibandingkan dengan dosis yang lain, dan tentunya dengan perlakuan mekanisme yang lain, yaitu mekanisme fibropreventif. Demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Desdiani. Terima kasih. Cukup Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Suhendro. Saya persilakan berikutnya Profesor Dr. Muhammad Sadikin, Doctor of Science, untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan Prof. Sadikin. Ya, terima kasih Bapak Ketua. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Dengan Desdiani bisa dengar ya? Bisa, Prof. Bisa ya. Saya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Satu, ketika Anda mewarnai sel yang ada di dalam
cucian bronkus, ya, itu ada pewarnaan teknik apa saya lupa namanya. Biasanya kan kalau sel-sel lepas itu ya yang umum saya tahu, terutama untuk leukosit itu kita pewarnaannya Giemsa ya. Kenapa Anda pakai pewarnaan itu nggak pewarnaan Giemsa misalnya? Ya, itu satu. Yang kedua, Anda sudah berhasil menimbulkan, jadi ada 2 poin yang penting di sini ya, menimbulkan model fibrosis dengan senyawa apa saya lupa, antibiotika itu, dan yang kedua dengan menguji gambir ini. Nah, masalahnya begini, fibrosis karena peristiwa dengan senyawa obat-obatan ini, ya itu kan jarang ya, artinya tidak umum. Padahal penyakit fibrosis ini menurut Anda sendiri itu sering, ya. Nah, kenapa nggak kita coba saat itu dengan model asap rokok? Si tikusnya dipaparkan terhadap asap rokok, ya rokoknya bisa dijumlah tiap hari lama dan sebagainya, bahkan jumlah partikel juga bisa dihitung. Untuk yang kedua ya. Yang ketiga di artikel, draft artikel yang farmakogenomik ya atau farmakognosi ya. Itu saya menemukan senyawa di dalam gambir namanya gambirin. Ya. Nah, ini menarik nih. Kelihatannya mungkin ini temuan baru atau Anda temukan baru di dalam database. Ini kayak kelihatannya ya ini sudah kita nggak kutak-kutik lagi ya. Rupanya pada waktu penulisan disertasi tidak ditemukan gambirin ini. Ya, dan yang keempat terakhir tentang model docking ya. Model docking Anda menggunakan model tentu saja yang Anda pilih yaitu di sini kolom TGF dan FKB ya. Tetapi yang mengeksekusi terakhir terjadi atau tidaknya fibrosis karena 2, yaitu enzim prolil atau kolagen sintetase atau yang terakhir pada terakhir adalah prolil hidroksilase atau yang satu lagi kalau kita bicara tentang lisis adalah MMP. Nah, kenapa itu tidak terpikir juga untuk melakukan docking? Itu saja pertanyaannya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Sadikin, Dr. of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Waktu itu memang sudah akan dilakukan pemeriksaan pewarnaan dengan menggunakan Giemsa, Prof. Hanya memang pada saat itu tidak terlihat jelas, sehingga saya menggunakan pemeriksaan tambahan lagi dengan menggunakan pemeriksaan hemositometer, yaitu pemeriksaan sel-sel radang. Jadi waktu itu saluran pernapasan dari tikusnya dengan menggunakan kanul ukuran 22 yang sangat kecil dilakukan bilasan dan cairan dari bilasan yang masih fresh itu dikirim untuk dilakukan pemeriksaan sel-sel radang, neutrofil, eosinofil, limfosit, dan sebagainya dengan menggunakan hemositometer. Sempat juga waktu itu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Giemsa, hanya ada kesalahan dalam pemeriksaannya sehingga tidak terlihat jelas dengan baik. Tapi karena saya punya backup pemeriksaan yang lain, sehingga hasil yang diperoleh juga sudah dapat ditampilkan pada saat presentasi penelitian hari ini. Demikian, Prof, untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, bleomisin digunakan sebagai metode atau model fibrosis pada hewan coba itu dalam berbagai kepustakaan jurnal dan berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan, memberikan gambaran fibrosis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemberian induksi lainnya. Memang betul, Prof, banyak sekali induksi yang bisa digunakan seperti silika, asbes, partikulat, dan sebagainya, termasuk dengan asap rokok, itu akan menyebabkan fibrosis. Hanya gambaran fibrosis yang terbaik sebagai model yang kita bisa menggunakan untuk penelitian obat-obatan yang untuk memperbaiki fibrosis, untuk melihat efek dari antifibrotiknya adalah pemberian bleomisin. Sehingga dengan demikian itulah saya gunakan bleomisin dalam penelitian ini untuk memberikan efek fibrosis yang jelas dan nyata, sehingga bisa memberikan respon bila diberikan antifibrotik, dalam hal ini adalah gambir. Kemudian gambirin yang ditemukan pada saat melakukan docking gambir dan menggunakan software waktu itu memang ternyata kandungannya cukup signifikan selain dari katekin dan tanin.
Hanya memang waktu itu tidak diteliti lebih lanjut karena memang pada saat penggunaan penelitian dengan menggunakan software docking ini baru saya temukan bahwa gambirin ini cukup signifikan, sehingga nanti mungkin penelitian lebih lanjut bisa dilakukan dengan menggunakan kandungan gambirin ini. Kemudian untuk yang enzim yang berperan sebenarnya adalah matriks metaloproteinase dan tisu inhibitor matriks metaloproteinase. Jadi TIMP1 dan MMP ini adalah berbanding terbalik. Yang kita harapkan bila matriks metaloproteinasenya itu tinggi, maka TIMP-nya rendah, sehingga fibrosis atau jaringan parut yang terjadi pada paru akan lisis. Nah, dalam hal ini yang dilakukan pemeriksaan pada penelitian saya adalah dengan memeriksa TIMP1. Diharapkan penelitian lebih lanjut dalam tahap yang berikutnya bisa dilakukan pemeriksaan matriks metaloproteinase, termasuk juga untuk menentukan reaktif oksigen spesies. Karena memang dalam penelitian saya parameter ini tidak diperiksa. Demikian Prof, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup, Pak Ketua. Ya, dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih Prof. Sadikin. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Sriwidya Ajusman, Master of Science, untuk membukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Sriwidya. Terima kasih Prof. Ari sebagai Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Dr. Desdiani, akhirnya sampai kepada tahap promosi ini yang merupakan puncak dari pengalaman belajar Saudara ya. Nah, saya ingin meng-highlight ya, pada penelitian ini Saudara Desdiani mencantumkan manfaat dari penelitian ini. Saudara menyatakan bahwa apabila hasil studi membuktikan gambir dapat menghambat dan mengurangi fibrosis paru, diharapkan hasil studi ini dapat digunakan sebagai terapi alternatif antifibrosis dan menjadi dasar untuk studi lanjutan. Nah, pertanyaan saya, ini sehubungan dengan keadaan yang sekarang sedang aktual ya, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, yang sering disertai dengan acute respiratory distress syndrome dan bahkan berujung dengan fibrosis paru akibat proses inflamasi dan stres oksidatif yang masif ya. Nah, dapatkah menurut Saudara gambir ini mempunyai peluang besar untuk menjadi alternatif untuk mencegah fibrosis, baik itu jadi fibropreventif dan juga bersifat kuratif atau fibrolisis untuk kasus yang sudah mengalami fibrosis? Jadi bagaimana tanggapan Saudara? Dan studi lanjutan apa yang Saudara perlu lakukan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada uji Western blot yang Saudara lakukan untuk NF-kappa-B, Saudara mendapatkan hasil bahwa terdapat pita protein pada semua kelompok perlakuan gambir, baik itu fibropreventif maupun fibrolisis, mulai dari dosis 65, 131, 262 per kilogram berat badan. Jadi ada pita protein, walaupun tipis ya, sebetulnya tidak begitu jelas, tapi ada positif. Tapi tidak nampak pada kelompok kontrol normal, kelompok kontrol positif bleomisin, dan juga bahkan pada pembanding fibropreventif T hijau dan fibrolisis T hijau. Apa artinya adanya pita NF-kappa-B pada hasil Western blot Saudara ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Profesor Dr. Sriwidya Ajusman, Master of Science. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari manfaat penelitian yang saya tampilkan pada penelitian ini memang disampaikan bahwa sampai saat ini pengobatan untuk fibrosis paru masih banyak sekali efek samping yang timbul, seperti yang dari chemical agent, seperti dari obat-obatan kimia pirfenidon dan nintedanib. Sehingga
saya berpikir waktu itu mengambil kira-kira tumbuhan yang kita punya di negara kita yang akan bisa menjadi alternatif dalam pengobatan fibrosis paru yang sangat sering saya temukan pada pasien-pasien, baik itu pasca TB, pasca kemoterapi, pasca trauma, dan sebagainya. Termasuk dengan kondisi saat ini ya, adanya pandemi COVID-19, ternyata sudah ada laporan dan penelitian yang menyatakan bahwa pasien-pasien COVID-19 yang terlambat penanganan dan kemudian akhirnya membaik, akan timbul fibrosis pada parunya. Jadi bahkan dikatakan bahwa ada ribuan orang mantan pasien COVID-19 yang akan bisa terancam gangguan fibrosis paru. Sehingga saya berpikir waktu itu, apakah dengan kita menggunakan gambir ini nantinya pada manusia, baik itu preventif, digunakan sehari-hari dengan tingkat keamanan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan, itu bisa mencegah kita dari fibrosis. Kemudian untuk kasus-kasus yang sudah terjadi fibrosis, artinya sudah terjadi keluhan dan gejala pada pasiennya, kita bisa juga memberikan gambir ini tentunya dengan transfusi dosis ke manusia dan ada hitungannya tersendiri juga. Demikian mungkin Prof yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan. Dr. Desiani, apakah mungkin konsumsi gambir kita sebagai functional food? Apakah mungkin? Ya, kemarin sempat saya baca ada beberapa kalau misalnya itu digunakan per oral, artinya menggunakan langsung dimakan begitu, itu sekitar 100 gram, itu diharapkan mungkin bisa membantu kita sebagai preventif fibrosis. Hanya memang, Prof, memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi, karena memang untuk pemberian gambir ini pada manusia untuk kasus-kasus fibrosis paru belum dilakukan. Demikian, Prof. Yang kedua? Untuk yang pertanyaan berikut, ya, Prof. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah nanti mohon maaf, Prof. Ini pita pada NF-kappa-B pada gambir itu positif semuanya ada, walaupun tipis ya, tapi pada yang lain tidak ada. Ya, baik, Prof. Memang dalam penelitian ini ditemukan bahwa NF-kappa-beta terdeteksi pada P65 itu mulai dari kelompok 5. Artinya kelompok 5 itu adalah kelompok yang diberikan fibropreventif gambir dosis 65, kemudian 131, 262, kemudian fibrolisis gambir dosis 65, 131, dan 262. Dan dalam hal ini kenapa terdeteksi? Karena memang gambir ini adalah berikatan dengan NF-kappa-beta, diharapkan ada pertemuan dengan gambir dengan NF-kappa-beta itu di sitoplasma, sehingga dengan adanya ikatan NF-kappa-beta dengan gambir di sitoplasma, tidak menyebabkan NF-kappa-beta ini migrasi ke nukleus. Karena kalau NF-kappa-beta ini terjadi translokasi ke nukleus, akan terjadi induksi dan proses fibrogenesis. Artinya akan terbentuk jaringan fibrotik, jaringan parut, dan terbentuklah extracellular matrix. Jadi gambir di sini fungsinya adalah untuk mengikat NF-kappa-beta supaya tidak translokasi ke nukleus sehingga tidak terjadi proses fibrosis. Demikian, Prof, yang bisa saya sampaikan. Cukup, ya. Makasih, Prof. Terima kasih, Dr. Desiani. Cukup, Prof. Ari? Ya, terima kasih, Prof. Sriwidya. Berikutnya saya persilakan Dr. Nuryati Khairani Siregar, MS, spesialis patologi anatomi konsultan PhD, untuk mengemukakan pengenaan sangga. Silakan, Dr. Ani. Terima kasih, Ketua Sidang, Prof. Ari. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Dok. Ya. Pertama-tama tentunya selamat kepada Dr. Desdiani, keluarga, suami, dan anak-anak, dan juga keluarga besar Untirta atas selesainya penelitian dan penulisan disertasi ini ya. Setelah melalui kerja keras di laboratorium, animal study, kemudian pemeriksaan ya patologi, ya macam-macam tadi ya, serta fase penulisan saya rasa yang paling agak ini ya, bikin stres ya. Nah, jadi sekali lagi selamat sudah selesai, juga selamat sudah ada 2
publikasi ya. Itu bagus sekali menurut saya. Dan penelitian ini sangat relevan ya dengan spesialisasi dari Dr. Desdiani, dan kok kebetulan sekarang pas COVID ya. Jadi memang masalah dengan pulmonary fibrosis. Sekarang pertanyaannya nih ya. Saya pertanyaan berhubungan dengan kesimpulan nomor 6 ya, yang tentang skor fibrosis paru tadi ya. Kira-kira pada untuk skor ASOF ini kira-kira kan kelainannya masih reversible kalau kurang dari 50% fibrosis. Kita tahu paru itu sebenarnya kan sel epitel alveolus termasuk sel yang statis ya. Jadi kalau nggak diperlukan dia diam seperti itu aja, bukan seperti epitel kulit ataupun epitel usus ya, setiap terus-terusan diganti. Nah, jadi seandainya kelainannya ini lebih dari 50%, kerusakannya lebih dari 50% fibrosisnya, ada harapan nggak sih masih digunakan gambir untuk fibrolisis? Karena di penelitian ini kan sampai yang paling tinggi baru yang sampai skor 5 kan, sedangkan yang udah irreversible sebenarnya yang skor 6. Nah, gimana kira-kira pendapat Dr. Desdiani? Kalau skornya 6 udah lebih dari 50%, dikasih fibro prevention ataupun fibrolisis, gimana kira-kira? Bisa nggak dibantu itu jadi mengurangi fibrosisnya? Baik, dokter. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Dr. Nuryati Khairani Siregar, Master of Science, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari hasil penelitian ini, untuk perlakuan yang kelompok bleomisin, yang hanya diberikan bleomisin tanpa diberikan gambir, terlihat bahwa kerusakan mencapai derajat 7. Jadi asumsi saya pada saat itu adalah, karena pemberian bleomisinnya adalah untuk seluruh kelompok adalah sama, sehingga kemungkinan besar kelompok yang lain selain kelompok tentunya bukan kelompok kontrol itu kerusakannya cukup besar, mungkin mencapai derajat Ashcroft-nya 5, 6, dan 7. Ternyata setelah diberikan baik itu pembanding positif ke hijau, kemudian pemberian gambir mulai dari dosis 65, 131 sampai 262, baik secara fibropreventif dan fibrolisis ada perbaikan, dokter. Rata-rata derajat 5, 6, dan yang paling bagus adalah pada kelompok gambir fibrolisis 222 mg per kilogram berat badan. Di situ terlihat bahwa derajat modifikasi Ashcroft-nya dideteksi adalah pada derajat 3. Hingga optimisme saya pada saat ini adalah bahwa pemberian gambir ini, walaupun dalam secara teori dikatakan bahwa fibrosis paru itu sangat sulit sekali untuk recovery dibandingkan dengan fibrosis pada organ lain, contohnya pada fibrosis hati. Dalam beberapa penelitian dan jurnal yang sempat saya baca, itu dinyatakan bahwa fibrosis yang akan recovery baik itu adalah bila derajat ringan dan sedang. Namun dalam penelitian yang saya temukan saat ini, ternyata derajat yang cukup berat dalam hal ini adalah derajat 5, 6, dan 7, ada perbaikan setelah diberikan gambir. Demikian mungkin ini memberikan harapan kepada saya untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut di tahap berikutnya, karena dari hasil penelitian ini ada hal yang menggembirakan, yaitu pada dosis gambir fibrolisis 262 mg per kilogram berat badan. Mungkin demikian, Dok, yang bisa saya sampaikan. Nah, satu lagi pertanyaan, bila masih boleh. Silakan. Simpulan 1 itu kan terdapat perbedaan jumlah sel radang dari BAL ya. Jadi yang kita lihat dari ini tidak terlalu invasif kan pemeriksaannya ya, jadi lavage aja. Nah, dari hasil-hasil yang berbeda itu, bila dihubungkan dengan derajat kerusakan histo-PA-nya, jalan nggak sih, Dr. Desdiani? Mohon diterangkan. Baik, dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa yang memang tidak sesuai, artinya dari kelompok-kelompok gambir, perlakuan gambir, itu pemberian gambir secara fibrolisis maupun fibropreventif, terutama pada kelompok gambir 131.
Ini berkaitan mungkin dose dependent manner dan juga dari toksisitas dari dosis tersebut. Terlihat bahwa semakin tinggi dosis kalau diberikan secara lisis itu akan mengurangi jumlah sel-sel radang. Dalam hal ini adalah kelompok gambir fibrolisis dosis 262 mg. Namun itu tidak terjadi pada dosis yang lebih rendah atau dosis tengah-tengah yaitu gambir 131. Di situ terlihat bahwa tidak hanya sel-sel inflamasi, tapi juga parameter yang lain juga mengalami kenaikan. Jadi memang terlihat sekali bahwa dosis yang sesuai adalah gambir 262. Pada kelompok yang fibropreventif, dalam hal ini adalah gambir dosis 65 mg, memang terlihat jauh lebih baik dibanding kelompok fibropreventif yang lain. Namun tidak lebih baik dari kelompok pembanding positif, dalam hal ini teh hijau. Dari hasil penelitian tersebut, saya bisa simpulkan bahwa dosis yang diberikan sangat tergantung dari dosis yang diberikan kepada tikus tersebut. Apakah itu dosisnya rendah, atau dosis yang di tengah-tengah, atau dosis yang paling tinggi, dalam hal ini 262. Demikian mungkin dokter yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah puas dengan jawabannya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Dokter Ani. Berikutnya saya persilakan penguji tamu kita, Profesor Dr. Suradi Mars, spesialis paru konsultan dari Guru Besar Tetap Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UNS 11 Maret Solo untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Suradi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ulang lagi, selamat untuk Dr. Desiani. Sudah menyelesaikan tugasnya dengan bagus. Kerja kerasnya sudah kita lihat bersama hasilnya. Mungkin bersinggungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yaitu bahwa fokus di sini, kalau tidak salah saya mencermati, adalah pada dosis 262 mg itu efek fibrolitiknya. Kemudian untuk efek protektifnya itu pada dosis 65 mg. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, sebenarnya pada derajat fibrolisis seberapa besar itu bisa diantisipasi atau bisa dikoreksi dengan dosis 262 mg itu oleh gambir. Demikian pula pada dosis protektif 65 mg itu seberapa besar kemampuannya untuk memproteksi terjadinya fibrosis pada paru. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa skor dikatakan tadi, kalau tidak salah saya dengar, skor 6 itu boleh dikatakan 6 ke atas ya. Irreversible. Apakah dengan irreversibility dari fibrosis tadi itu tidak mampu dilisiskan oleh gambir? Karena apa? Karena di satu sisi 262 mg itu mampu melisiskan, itu yang belum jelas pada skor berapa. Di satu sisi adalah proteksi, artinya sampai sejauh mana gambir itu dapat memberikan hambatan terjadian fibrosis pada paru. Yang ketiga adalah untuk tadi seperti Pak pengantar saya, bagus sekali bahasa benar ini, tapi untuk implementasi kepada khalayak sekiranya perlu diajukan dengan penelitian atau yang sering kita sebut sebagai translational research. Apa yang akan dilakukan atau bisa dilakukan oleh Dr. Desiani? Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Profesor Dr. Suradi, Magister Rumah Sakit, Spesialis Paru Konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut untuk pertanyaan yang pertama. Dari efek terapi, terutama yang ditemukan pada penelitian ini adalah gambir fibrolisis dosis 262. Derajat berapakah yang bisa melisiskan? Seperti yang tadi
terlihat dalam hasil penelitian pada kelompok 2, dalam hal ini adalah kelompok biomisin, terlihat ada yang ditemukan adalah derajat pada skor modifikasi Ashcroft itu adalah derajat 7. Dengan asumsi bahwa perlakuan yang diberikan kepada seluruh kelompok dengan pemberian biomisin akan menghasilkan derajat fibrosis skor Ashcroft yang sama dengan kelompok biomisin saja. Dengan demikian, saya melihat bahwa dengan pemberian gambir dosis 262 mg bisa melisiskan sampai menurunkan derajat dari derajat kira-kira derajat skor Ashcroft 7 menjadi derajat 3. Jadi ini hal yang menggembirakan dalam hal penelitian ini. Kemudian untuk efek preventif betul memang tidak terlalu terlihat dibandingkan dari efek fibrolisisnya. Dan efek gambir fibropreventif dalam hal ini dosis 65 itu tidak jauh berbeda dengan pemberian pembanding positifnya yaitu teh hijau. Sehingga untuk keunggulan dalam penelitian ini adalah efek fibrolilisisnya yaitu dengan pemberian gambir dosis 262. Untuk pertanyaan yang kedua, Prof, pada saat derajat 6 yang dikatakan fibrosisnya sudah mulai sedang ke berat, itu bisa dilisis dan terlihat seperti yang saya jawab pada pertanyaan pertama tadi, yaitu pada dosis yang gambir 262 itu akan bisa menurunkan derajat skor modifikasi Ashcroft-nya menjadi skor modifikasi Ashcroft yang ketiga. Jadi sudah banyak sekali perbaikan. Bahkan secara histopatologi di beberapa tempat sangat mirip gambarannya seperti kelompok kontrol. Artinya kelompok yang tidak diberlakukan tidak diberikan perlakuan apapun, termasuk tidak diberikan biomisin. Kemudian untuk penelitian lebih lanjut, memang dalam saran sudah saya sampaikan bahwa penelitian ini diharapkan bisa akan suatu translational research, artinya dosis yang sudah ditemukan ini kemudian dibuat persamaannya untuk mencari dosis yang tepat pada manusia, kemudian dan kita juga harus mengetahui tingkat keamanan pemberian gambir ini, terutama diberikan selama 7 minggu yang tepat kepada manusia. Dari penelitian yang dilakukan dan publikasi doping gambir yang sudah saya lakukan dan sudah dipublish itu saya optimis bahwa dosis yang sudah ditemukan saat ini yang unggulnya adalah fibrolisis gambir 262 insya Allah akan bisa kita lakukan penelitian lebih lanjut bisa diberikan kepada manusia akhirnya nanti. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Selamat untuk Dr. Diani dan keluarga dan juga untuk semua tim promotor. Cukup Pak Prof Dekan dari kami. Terima kasih Prof Suradi. Berikutnya juga ini penguji tamu kita, Dr. Putri C. Ianur, Master Epidemiologi PhD dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Sumatera Utara. Silakan Dr. Putri. Moodnya belum. Sana kok. Ya, Dr. Putri masih mute nih. Suaranya belum kedengeran, Dok. Ya, baik. Ya, silakan, Dok. Terima kasih karena tadi termute oleh host. Terima kasih banyak kepada Prof. Aris sebagai pimpinan sidang. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Ibu Desdiani. Akhirnya kita sampai pada hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu. Saya rasa bukan hanya Ibu Desdiani, saya rasa juga seluruh tim yang ada di sini menunggu hari ini. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Dari saya sebenarnya tadi sudah banyak ya, jadi saya tidak mau berulang menanyakan hal yang sama. Saya hanya kepingin tahu, pada saat kita melakukan penelitian, Ibu Desdiani melakukan penelitian, ada hasil yang kita dapatkan.
kalau dilihat dari sisi statistiknya memang tidak memuaskan bagi saya sebagai yang membimbing untuk statistiknya. Saya ingin tahu apakah Ibu Desdiani sebagai promovendus atau kandidat doktor di sini cukup puas dengan hasil penelitian Ibu Desdiani ini sendiri? Apakah kendala, kemudian apa kendala-kendala yang Ibu jumpai di lapangan yang layaknya bisa dihindari oleh kandidat berikutnya jika ada ingin yang melakukan dengan teknik yang sama? Kemudian saya ingin tahu tadi disebutkan selalu saya akan ada penelitian lanjutan. Saya kepingin tahu apa yang sudah ada di dalam pikiran Ibu Desdiani atau yang sudah direncanakan ke depannya. Terlebih dengan kesibukan Ibu yang menunggu di luar ya, yang sangat banyak gitu. Jadi apakah kira-kira yang sudah Ibu Desdiani canangkan dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti hasil penelitian Ibu ini? Demikian dari saya. Silakan Ibu Desdiani. Baik, Dokter. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Putri Eyanur, Magister Epidemiologi PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Penelitian yang saya lakukan ini memang sangat kompleks. Ada 10 kelompok dengan 10 perlakuan yang dilakukan, dengan tujuan adalah untuk mencari dosis yang efektif dan tentunya menentukan mekanisme yang terbaik, apakah fibropreventif atau fibrolisis yang bisa diberikan pada penelitian ini. Walaupun dari beberapa hasil statistik tidak ditemukan bermakna, dan penelitian ini hanya ditemukan bermakna pada pemeriksaan sel-sel inflamasi, namun dari delta yang ditemukan pada analisis statistik itu kelihatan sekali ada kecenderungan dari beberapa dosis yang dinyatakan unggul, terutama untuk mekanisme fibropreventif dan fibrolisis. Dalam hal ini adalah dosis gambir untuk fibropreventif G dalam hal ini 65 mg itu ternyata mempunyai efek preventif terhadap fibrosis paru yang cukup menjanjikan. Jadi tidak kalah dengan pembanding positifnya yaitu teh hijau. Kemudian untuk efek fibrolisisnya sendiri dapat dilihat bahwa pada dosis gambir yang fibrolisis yaitu gambir dosis 262 itu menunjukkan gambaran histopatologi Astroff yang sangat menggembirakan yaitu derajat 3. Demikian juga penurunan hampir seluruh parameter yang dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dari derajat-derajat histopatologi, parameter-parameter termasuk sel-sel inflamasi serta sitokin TGF-beta1, NF-kappa-beta, baik itu dilakukan dalam pemeriksaan Western blot maupun pemeriksaan ELISA. Sehingga saya walaupun pemeriksaannya cukup kompleks dan panjang, serta tentu saja banyak sekali yang harus dilakukan. Penelitian ini pun menggunakan laboratorium yang beragam di beberapa tempat dan beberapa kota. Saya sangat puas, Dok. Dan mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa dilanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Karena apa? Karena kasus fibrosis paru yang ditemukan di masyarakat sangat banyak, dan sampai saat ini, walaupun sudah ada obat chemical gitu yang bisa dianggap bisa membantu untuk memperbaiki fibrosis paru, efek sampingnya sangat besar, sehingga banyak pasien yang belum selesai melakukan pengobatan sudah tidak ada atau menghentikan pengobatannya karena efek sampingnya yang jauh lebih berat dibandingkan dari efek obat tersebut. Diharapkan dengan gambir ini akan memberikan efek samping yang lebih rendah dan tentunya juga manfaat yang serta tingkat keamanan yang lebih baik, sehingga dalam saran penelitiannya ini sudah saya sampaikan bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keamanan pemberian gambir, terutama dosis 262 mg selama 7 minggu yang tepat pada manusia. Kendala-kendala dalam penelitian seperti yang tadi saya sampaikan ke dokter, karena pemeriksaan parameternya sangat banyak, kelompok perlakuan juga sangat banyak, sehingga nanti untuk penelitian lebih lanjut, karena dalam hasil penelitian ini sudah ditemukan dosis yang unggul adalah 262 untuk mekanisme efek fibrolisis. Untuk penelitian lebih lanjut mungkin fokus kepada dosis ini saja. Artinya kita tidak usah lagi melakukan penelitian menggunakan dosis yang lain.
Dan tentunya mekanisme yang sudah kita dapatkan saat ini bisa dilakukan juga untuk penelitian berikutnya. Mungkin begitu, dokter, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Desdiani. Saya kembalikan kepada Prof. Aris sebagai pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dokter Putri. Ya, jadi ini memang waktu kita sangat terbatas, tapi masih ada 2 penguji yang merupakan kopromotor Profenda. Pertama, saya persilakan kepada Profesor Dr. Samsu Rizal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Samsu. Masih unmute, Prof. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat pada Dr. Desdiani. Tadi sudah ada perpustakaan yang sudah dimasukkan, ada 2. Pertanyaan saya adalah, penelitian yang cukup melelahkan ini dan memakan waktu, kira-kira ada yang bisa dipatenkan nggak? Itu dulu deh. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Profesor Dr. Samsu Rizal Jauzi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang sudah saya peroleh pada saat ini dan sudah saya presentasikan, dapat saya simpulkan bahwa mekanisme efek fibrolisis dengan dosis gambir 262 mg per kilogram berat badan ini yang saya anggap terbaik untuk bisa dipatenkan, sehingga nanti bisa juga menjadi pedoman atau untuk langkah penelitian lebih lanjutnya lagi. Untuk kita lakukan penelitian, tujuannya adalah untuk penelitian yang lebih tepat kepada manusia. Jadi memang yang akan dipatenkan itu adalah mekanismenya, Prof. Jadi mekanisme terutama, walaupun mekanisme fibropreventif pada PG65 juga memberikan hasil yang lumayan bagus, hanya memang yang terbaik adalah pada hasil penelitian ini adalah fibrolisis gambir dosis 262 dengan mekanisme fibrolisis yang akan bisa dipatenkan. Demikian, Prof, yang bisa saya jawab. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimulai aja langkah-langkah untuk itu nanti. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Samsu. Berikutnya saya silakan kepada kopromotor kita yang kebetulan juga dari IPB, Profesor Dr. Hewan Agustiono, PhD, ahli patologi veteriner. Silakan Prof. Agus. Baik, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Prof. Ari. Ya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat kepada Dr. Desdiani yang sudah sampai pada tahap sidang promosi atau ujian terbuka ini, dan tentunya juga kepada keluarga. Ada 2 pertanyaan paling tidak mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, melihat dari evaluasi dan prestasi gambir yang Dr. Desdiani sampaikan, ya, nampaknya dengan ilustrasi atau gambaran histopatologi, kemudian pewarnaan hematoksilin eosin, imunohistokimia, kemudian juga ada mesenterium dan sebagainya, itu nampaknya ada kecenderungan bahwa dosis fibrolisis, ya, gambir 262 ini promising, memberikan harapan bahwa seperti tadi yang Saudara Promovenda sampaikan. Nah, kalau melihat evaluasi ataupun menilai gambir ini dengan menggunakan hewan model tikus, ya. Nah, kiranya bagaimana pandangan Saudara Promovenda bila menggunakan hewan model yang lain? Artinya di sini ada mencit, hamster, dan bahkan mungkin kalau mendekati ke keluarga atau famili primata sebelum nanti ekstrapolasi ke manusia. Mungkin itu dulu, silahkan. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat. Profesor Dr. Hewan Agustiono, PhD, ahli patologi veteriner. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai model fibrosis yang akan bisa dilihat dalam paru,
itu memang lebih jelas apabila pemberiannya bleomisin dan dilakukan pada tikus. Memang ada beberapa review artikel dan jurnal juga serta penelitian yang sudah dilakukan pada beberapa hewan coba yang lain seperti hamster, bahkan golongan primata. Hanya memang secara penelitian yang sering dilakukan untuk melakukan fibrosis paru ini adalah lebih banyak pada tikus karena keunggulan dari tikusnya sendiri yang lebih mudah diperoleh, kemudian juga lebih mudah dalam perlakuan dan juga dalam penelitian lebih lanjutnya lebih jelas. Dan dari segi sumber daya serta jumlahnya juga harus diperhitungkan karena memang secara etika dalam kedokteran hewan juga kita dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Sehingga pada saat itu pilihan saya untuk melakukan pada tikus adalah hal-hal seperti yang saya sebut di atas. Pada saat melakukan penelitian lebih lanjut, saya rasa tidak perlu kita melakukan lagi pada hewan yang lain karena itu akan membuang-buang resources saja, sehingga yang perlu kita lakukan adalah uji tahap berikutnya, kemudian translasi risetnya terutama pada dosis yang sesuai pada manusia, dan tentunya sebelumnya juga harus dilakukan pemeriksaan tingkat keamanan obat gambir ini sendiri. Jadi memang kenapa pilihannya waktu itu pada tikus adalah dari tingkat kemudahan dalam pemilihan, dalam penelitian, kemudian juga pada penanganan hewan cobanya lebih mudah dilakukan pada tikus, serta gambaran fibrosis yang sering dilaporkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah selalu pada mencit atau pada tikus. Demikian Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, makasih jawabannya cukup bagus ya. Baik. Satu lagi mungkin Prof Ari ya. Silakan, Prof. Kaitannya dengan gambir ya. Gambir ini mungkin kalau kita pahami bersama masuknya ke golongan obat herbal atau alternatif ya. Nah, dalam konsep bagaimana penggunaan ketika nanti kemudian diimplementasikan sampai pada manusia, tentunya kita sudah mengenal ada jamu, ada obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Nah, gambir yang Dr. Desdiani gunakan, tentunya kita ingin tahu nih, sudah pada di level yang mana. Kemudian juga yang satu lagi kaitannya dengan bahwa gambir ini bisa tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga nanti kalau hasil penelitian Dr. Desdiani ini akan dibaca kemudian oleh masyarakat di penghujung Indonesia di wilayah yang jauh, mereka tahu ada gambir. Terus bagaimana kira-kira? Sebelum kemudian kalau itu memang nanti gambirnya sudah dalam bentuk kemasan-kemasan yang siap ya digunakan. Artinya kalau mereka di masyarakat terkadang kan herbal itu mereka menggunakan dengan tanpa perhitungan yang kemudian apakah berisiko atau tidak, kaitannya dengan tadi uji toksisitas ya yang memang di dalam saran disampaikan. Nah, mungkin golongan gambir ini Dok Desdiani mohon penjelasannya kira-kira di level mana ini? Kira-kira apakah di jamu, obat herbal terstandar, atau mungkin sudah masuk ke fitofarmaka? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. Hewan Agus Sutiono, PhD, ahli patologi veteriner. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi kalau dari golongan herbal, terutama ini adalah khas tumbuhan yang ada di wilayah Sumatera. Beberapa memang ditemukan juga wilayah semenanjung Malaysia. Jadi memang yang paling sering kita temukan itu adalah di daerah Sumatera, terutama di daerah Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, dan sebagian Riau. Tentunya Sumatera Selatan bagian utara yang sering ditemukan tumbuhan ini. Diharapkan juga memang tumbuhan ini awalnya sih lebih banyak digunakan untuk kosmetik, kemudian juga untuk penyamak kulit dan sebagainya. Hanya dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya juga sudah pernah dilakukan untuk hal yang lain antifibrotik untuk terutama pada hati. Sehingga sudah diharapkan obat ini adalah obat herbal yang terstandar. Jadi sudah tidak jamu lagi, jadi bisa kita gunakan untuk tahap berikutnya bisa naik ke level fitofarmaka. Demikian Prof. Yang mungkin bisa saya sampaikan sehingga saya optimis gambir ini bisa digunakan suatu saat nanti pada manusia. Baik, terima kasih. Demikian Prof. Ari, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Prof. Agus. Ujian selesai. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Desdiani dan juga para penguji.
Ujian berakhir dan izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof. Atta, Bapak WR1, Pak Agus, WR2, Pak Kurnia Nugraha, Wakil Rektor 3 Pak Suherna, dan Wakil Rektor 4 Pak Aceng. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bu Dekan, Prof. Tati, makasih banyak Prof. Pak Indra, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, Prof. Kartina, Wadir 1 Pasca Sarjana, ini kakak saya. Teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian saudara-saudara saya, Dr. Zainul, mantan Direktur RSUD Banten, Bapak Saripudin Mosi dan keluarga, mantan Kepala BPK Republik Indonesia, Auditor Keuangan, Auditor Utama BPKRI, Bang Azril Azwar, mantan Konsil Kedokteran Indonesia, kemudian teman-teman saya dari Angkatan 91, S1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Terima kasih. Bapak Farudin, Pak Mursi, Bu Ike, terima kasih atas kehadirannya. Kakak-kakak sepupu saya, semua hadir di sini. Saudara-saudara saya, terima kasih. Kuning dari Padang, ini banyak ini. Oh, dari Sunshiner juga ada Mbak Nadia, Mbak Sali, teman-teman S3 saya, terima kasih atas kehadirannya. Pak Oco, Wakil Dekan 1 FKIP, terima kasih kehadirannya. Ati, Rini, Dr. Didit dari RSUD Cilegon, terima kasih Dok. Mas C dari Rumah Sakit Persahabatan. Bayati dari BPKRI, Ibu Ambar dari Departemen Kedokteran Komunitas FKUI, terima kasih Bu. Para staf pengajar dari FKUI, terima kasih banyak. Ini teman saya Tauhid, SPOG dari Rumah Sakit RSUD Madiun, makasih ya jauh-jauh. Dr. Diana, Wakil Koordinator Pengampuan FKUI, terima kasih Dok. Ada juga Ira, sahabat saya yang membantu saya dalam proses pendirian FK Untirta.
Semoga semakin pulih. Mbak Flora, spesialis paru dari Rumah Sakit Halim. Terima kasih, Mbak. Dr. Heni dari BPK. Terima kasih Uni atas kehadirannya. Teman-teman S3 semua. Prof. Tamsil, apa kabar Prof? Semoga sehat ya Prof. Terima kasih banyak Prof atas dukungannya selama ini. Saya persembahkan ini untuk Prof. Tamsil dan teman-teman di sana, serta dosen-dosen saya semua. Dr. Amira, terima kasih banyak Dok. Ada Dr. Betty, ada Hairul yang membantu saya, Mbak Anun dari FK Untirta, terima kasih. Dr. Dewi dari Ilmu Kedokteran Komunitas, terima kasih Dr. Dewi Sumarko atas kehadirannya.
Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dilanjutkan kembali. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Pada Pak Dekan. Ya, ini masih unmute tadi. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Desdiani, spesialis paru, MKK, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Desdiani, spesialis paru MKK, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium cum laude. Terima kasih, Prof. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Iris. Terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Sidang, Prof. Ari, Ketua Penguji, Prof. Suhendro, semua promotor, semua penguji, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya sebagai promotor mengucapkan selamat kepada Dr. Desdiani beserta suami, keluarga, dan anak-anak, juga Untirta yang berbahagia, karena Dr. Desdiani hari ini telah mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu gelar doktor. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat. Yang saya ikuti adalah Dr. Desdiani adalah masuk ke pendidikan S3 FKUI itu sejak Agustus 2016. Dan kemudian beliau juga saat itu sangat sibuk untuk mendirikan sebagai ketua tim pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi kita bisa melihat betapa sibuknya beliau sebagai ketua tim Kentiri salah satunya ya untuk FK Untirta. Dan saat ini juga beliau itu menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten sejak tahun 2019. Yang saya amati, beliau ini adalah seorang pekerja keras. Kesulitan yang beliau alami sejak pendidikan S3 ini adalah beliau harus membagi waktu, menjalankan pendidikan dan penelitian, dan mengurus segala persiapan pembentukan Fakultas Kedokteran dan beberapa program studi yang ada di dalamnya. Dan juga beliau tidak meninggalkan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, di mana didukung penuh oleh sang suami tercinta dan ketiga anak-anaknya yang dikasihinya. Kesulitan kedua yang saya amati adalah beliau karena banyaknya parameter penelitian yang harus diperiksa, analisis, dan dilakukan di berbagai tempat yang berbeda, ini pun merupakan hal yang menyulitkan Dr. Desdiani waktu dalam pelaksanaannya. Tetapi bersyukur Dr. Desdiani didampingi oleh ahli-ahlinya, berbagai pembimbing di bidang ahlinya, sehingga penelitian ini akhirnya bisa selesai. Jadi salah satu yang luar biasa dari Dr. Desdiani adalah yang saya lihat ada semangat 45 ya, tidak kenal putus asa, walaupun
banyak pernak-pernik kesulitan yang dihadapi. Dan yang paling baik adalah komunikasi dengan semua pembimbing. Dr. Desdiani sangat baik sekali. Dan dalam hal ini, untuk dalam pencapaian, saya pesan untuk Dr. Desdiani, semoga pencapaian gelar doktor dengan cum laude ini menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa memberikan kebaikan dan juga pengabdian ilmunya kepada seluruh umat. Dengan semangat Dr. Desdiani saat ini dengan Dr. S3 itu sebetulnya ada arti tersendiri. Kalau saya lihat Dr. Desdiani ini sudah melewati fase ketiganya. S3 itu harus sabar, itu yang pertama. Kemudian yang arti S2, ya S yang kedua juga itu harus sabar lagi. Sabar, ya. Dan akhirnya S3 yang sebenarnya adalah selesai. Jadi sabar, selesai. Jadi hari ini Dr. Desdiani sudah menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa S3 dan kembali ke ruang Untirta, keluarga besar Untirta, ya, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira itu sambutan sedikit dari saya, karena hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu. Sekali lagi selamat untuk Dr. Desdiani dan keluarga serta keluarga besar Untirta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iris. Pertama-tama tentu atas nama Ketua Sidang dan Pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia, saya juga mengucapkan selamat kepada Dr. Desdiani Separu, Magister Kedokteran Kerja, ya, atas prestasinya yang luar biasa. Karena dengan ini kami FKUI mendapat tambahan lagi doktor dengan cum laude ya hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu di sini berdasarkan catatan ini. Mohon maaf kalau memang kebetulan ini yang terrecord, yang terlihat gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Fatah Sulaiman, Sarjana Teknik, Master Teknik. Terima kasih Prof. Fatah Sulaiman, yang kebetulan juga beliau ini alumni UI, alumni dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih di sini nampak ya di dalam ini tadi bahwa hadir juga Wakil Rektor 4 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Aceng Hasani, MPD. Terima kasih Pak Dr. Aceng. Kemudian juga ini jelas sekali saya lihat hadiran Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Saptawati Bardasono, Master of Science. Terima kasih Prof. Tati sudah hadir. Kemudian saya juga di sini nampak Ketua LP3M Untirta, Profesor Dr. Ali Al-Mahidi, STMT. Terima kasih Prof. Ali Al-Mahidi. Kemudian juga hadir di sini Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Profesor Dr. Insinyur Kartina Ismail MP. Terima kasih Prof. Kartina. Kemudian juga saya lihat di sini hadir Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Tamsil Saif Safiuddin dari Separuh Konsultan. Ini yang nampak di di participants ya, dan juga tentu buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ujian terbuka doktor untuk Dr. Desdiani ini. Ya, kalau kita lihat sedikit perjalanannya, ini memang Dr. Desdiani ini hobinya sekolah begitu ya. Jadi artinya beliau ini S1 lulus S1 di Universitas Airlangga, dokter 1997, kemudian mengambil program Magister Kedokteran Kerja di UI lulus 2003, kemudian sempat masuk PPDS Pulmonologi FKUI 2013, kemudian menyelesaikan di USU 2015, dan saat ini ternyata masih tercatat sebagai peserta pada program pendidikan S2 Bioetika UGM gitu ya, Dr. Desdiani ya. Jadi
ini masih berlangsung. Jadi ini sekolah terus. Saya rasa sudah siap-siap untuk memperhatikan juga jabatan fungsionalnya, karena kan Dr. Desdiani ini sebagai akademisi begitu ya, dan juga peneliti tentunya. Dari riset yang dilakukan tadi, saya rasa ini merupakan suatu temuan yang luar biasa ya. Satu lagi produk hayati kita, produk herbal kita, yaitu gambir. Ya, saya rasa gambir di sini ya. Saya baca lagi memang begitu banyak manfaat gambir dari warisan nenek moyang kita. Dan yang menarik ternyata juga ini memberikan efek yang cukup baik itu untuk prevention dan untuk terapi ya fibrosis ya, tentu yang digunakan di sini animal model. Satu tahapan sudah dilakukan, in vitro sudah selesai, dan ini yang dipublish sudah submitted, ini yang in vitro dan ini yang in vivo-nya, dan tentu ini harus berlanjut ya untuk uji pada manusia, uji klinik ya. Ya, seperti tadi Pak Prof. Agus sudah menyampaikan, kalau ini sudah lewat masa ini sebagai jamu, tentu ini kita bisa masuk ya, didaftarkan sebagai herbal terstandar. Jadi tentu mudah-mudahan ada farmasi ya, farmasi yang terlibat untuk riset ini kemudian ya, karena untuk misalnya mencapai suatu fitofarmaka. Apalagi dalam suasana pandemi global ini ya, seperti disebutkan tadi beberapa penyakit-penyakit akibat fibrosis paru ya, tentu juga di dalam hal para pekerja saya rasa terpapar dengan zat kimia, dan sekarang ini buat pasien-pasien COVID-19 disebutkan tadi bahwa memang salah satu yang kita juga artinya perlu follow up lebih lanjut pasien-pasien yang mengalami fibrosis pasca pneumonia ya, yang karena COVID ini juga apakah memang terus fibrosis ini terus terbentuk gitu. Ya, oleh karena itulah maka gambir ya bisa menjadi satu solusi untuk mencegah agar tidak terjadinya fibrosis paru ya. Dan tapi sekali lagi ini masih dalam tahap artinya riset in vitro, riset in vivo dengan animal membuktikan ya, walaupun tentu mesti dituntaskan lagi sampai nanti kita menuju kepada uji klinik pada manusia tentunya. Oleh karena itu saya berharap Dr. Desdiani ya sebagai alumni S3 ya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Anda juga cum laude, harusnya juga menjadi motivasi ini untuk terus bisa melakukan riset ya di bidang ini. Ya, kita tahu bahwa kita kaya akan bahan alam, tapi riset yang sampai mencapai suatu obat modern asli Indonesia ini memang masih sedikit gitu ya. Oleh karena itulah mudah-mudahan ini bisa diteruskan lagi, dan kebetulan kami juga FKUI bekerja sama dengan Kimia Farma. Saya rasa nanti ke depan apalagi Untirta sendiri merupakan fakultas kedokteran yang diampu oleh FKUI, sehingga hubungan ini akan terus berlanjut terus ya, dan kita bisa bekerja bersama-sama. Ini Pak Rektor juga hadir untuk menghasilkan sesuatu produk paten yang akhirnya bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Saya rasa ini mestinya terus bisa lebih didalami lagi riset-riset untuk masalah gambir ini. Baik, saya rasa itu, dan ya publikasinya sudah 2, diharapkan lagi nanti ada publikasi-publikasi lain dari riset ini. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin tentu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, sebagai Ketua Program Studi dan sekaligus juga Ketua Tim Penguji hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Promotor ya, Profesor Dr. Iris Rengganis, dan juga tim co-promotor yang terdiri dari Profesor Dr. Samsul Rizal Zauji, penyakit dalam konsultan ahli imunologi, guru besar tetap ilmu penyakit dalam FKUI, dan juga co-promotor ya dari guru besar tetap patologi veteriner Profesor Dr. Hewan Agustiano PhD, ahli patologi veteriner dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB University.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota tim penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Sadikin, Doctor of Science, Guru Besar Tetap Biokimia dan Biologi Molekuler, FKUI, dan Profesor Dr. Sri Widya Ajusman MS, Guru Besar Tetap Biokimia dan Biologi Molekuler FKUI, dan juga kepada Dr. Nuryati Khairani Siregar MS, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan PhD, Lektor Kepala Ilmu Patologi Anatomi FKUI. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada penguji tamu kita, Profesor Dr. Suradi Mars, Spesialis Paru Konsultan, Guru Besar Tetap Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi dari FKUNS, dan juga penguji tamu kita, Dr. Putri C. Eyanur, MEPIT PhD, dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tentunya kepada ayahanda, ini ada dari Dr. Desdiani, Bapak Insinyur Mukhlis Anis BCM, kemudian juga kepada suami tercinta, Bapak Insinyur Chandra Sahbunan MSM, dan ananda tercinta, Kansa Kiasati Chandra Sahbunan, dan Afra Gaisani Chandra Sahbunan, dan Rausan Chandra Sahbunan. Jadi ini hikmahnya, jika saya rasa salah satu hikmah daripada COVID pandemi ini adalah, alhamdulillah ya, FKUI dalam beberapa promosi doktor ini mencapai cum laude. Ya, ini karena mungkin waktunya jadi lebih banyak work from home, ya, sehingga banyak hal yang bisa dibuat, ya, terutama tadi menyelesaikan S3 ini. Jadi Dr. Desdiani ini menjadi doktor ke-20 FKUI, ya, jadi doktor 20 FKUI di tahun 2020. Ya, alhamdulillah. Memang tahun lalu kita di 2019 menghasilkan doktor 54. Saya nggak tahu nih, memang laporan dari beberapa KPS, nampaknya ada beberapa doktor yang terganggu risetnya ya karena pandemi ini, tapi sebagian saya rasa Prof. Suhenko untuk yang sudah tinggal menulis ini bisa dipercepat karena kan waktunya lebih banyak di rumah begitu ya, jadi bisa lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan S3-nya. Saya rasa semuanya sudah saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Dr. Desdiani ini bisa terus dieksplorasi lebih lanjut. Ya, jangan sampai di sini. Saya rasa kita nanti bisa sampaikan, baik itu nanti beberapa seperti yang kita punya hubungan ya seperti Kimia Farma, nanti kita tawarkan untuk bisa meneruskan ini untuk membuat suatu herbal terstandar yang bisa digunakan untuk pasien-pasien atau juga untuk kesehatan paru pasien-pasien COVID misalnya begitu. Jadi ini suatu tantangan ya. Saya rasa ini memang saat ini semua riset-riset refocusing menuju riset yang berbau COVID. Jadi saya rasa nanti ke depan ini juga bisa diajukan ya, baik melalui universitas, tentu Untirta, atau juga melalui Ristek, bahwa gambir juga menjadi salah satu alternatif terapi tambahan untuk pasien-pasien COVID ya, yang memang sempat mengalami pneumonia dan sempat mengalami fibrosis. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini seperti biasa, mohon maaf ini Pak Rektor Untirta, jadi kalau di akhir saya memimpin sidang ada pantun yang disampaikan. Buah jambu biji, buah gambir, buah jambu biji. Nah ini memang kan jambu biji sudah diteliti oleh peneliti dari IPB, FKUI, dan Fakultas Farmasi, jadi melalui bioinformatika ternyata memang cocok untuk pasien-pasien dengan COVID dan juga untuk prevention. Dan sekarang sedang uji klinik dikerjakan oleh Dr. Dia, dan juga IPB juga sedang menganalisa kenapa kok jambu biji ini. Jadi makanya saya sandingkan dua herbal ini di dalam satu pantun ini. Mohon maaf ini pantunnya belum selesai. Buah gambir, buah jambu biji banyak ditemukan di Pasar Kenari. Saya juga nggak tahu ini karena lagi ini sekarang daerah Pasar Kenari termasuk zona merah. Jadi saya juga mesti ngecek lagi apakah masih ada jambu biji dengan buah gambir.
buah jambu biji, buah gambir, buah jambu biji banyak ditemukan di Pasar Kenari. Selamat untuk Dr. Destiani, temuannya membuat kita semua senang hati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya ini memang saya sendirian di sini, saya nggak tahu apakah pada bilang cakep atau tidak begitu. Kalau di ruangan biasanya banyak yang bilang cakep, padekan begitu, nggak apa-apa. Ini saya mungkin pasti ada juga lah makhluk-makhluk yang mencakepkan, cuma saya nggak bisa lihat di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi